Jadi pembelajaran berbasis proyek itu betul kata Pak Hendra tadi, yang mana pembelajaran itu akhirnya nanti menghasilkan daripada produk. Kita di sini yang seperti yang dikatakan tadi adalah hamparan kelapa dunia, maka tentu hasilnya tidak tempurung saja. Iya. Ada sabutnya sudah pasti. Oke, Nah, sabutnya oke. itu pun saya hasilkan satu karya seperti kokopot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perpustakaan Tengku Sulung, berjumpa lagi dengan saya Mem Neni Dan saya Mem Yuli. di podcast perpustakaan Tengku Sulung SMK Negeri 1 Tembilangan. Yup, welcome to our TS Library Podcast. Oke, hari ini kita kedatangan Bapak Guru hebat yang pastinya sahabat perpustakaan Tengku Sulung pastinya sudah sangat mengenal ini sosok beliau ya. Nah, ini ada Pak Hendra dengan guru mata pelajaran kewirausahaan, dan juga ada Pak Ridwan yang biasa dipanggil dengan Pak Iwan, guru mata pelajaran IPAS. Nah, sebelum itu pasti sahabat perpustakaan Tengku Sulung akan bertanya-tanya nih, kira-kira hari ini kita akan membahas topik tentang apa ya? Nah, sebelum itu kami silakan dulu dong Pak Iwan dan Pak Hendra untuk menyapa sahabat perpustakaan Tengku Sulung. Silakan ke Pak Hendra dulu. Silakan Pak Hendra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perpustakaan Tengku Sulung, saya sangat senang hari ini bisa datang dan berkunjung dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu ke perpustakaan Tengku Sulung. Terima kasih. Lanjut dengan Pak Iwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat, Yup. SMK luar biasa. Terima kasih atas kepada perpustakaan Tengku Sulung untuk mengundang kami di sini untuk berbagi pengalaman, mungkin untuk pembelajaran yang mapel kami ampuh, baik itu Pak Hendra ataupun saya, di mana di sini akan berbagi pembelajaran tentang materi IPAS dan kewirausahaan. Oke, terima kasih, kita kasih pause dulu ya. Wow. Oke, thank you so much for coming, Pak Iwan dan Pak Hendra. Well, kita bisa lihat nih, sahabat perpustakaan Tengku Sulung, apa ya properti yang ada di meja kita pada pagi hari ini. Nah, bisa lihat ini apa ya Bu Neni? Itu ada briket, kemudian Terus? juga ini ada hasil karya siswa dari tempurung kelapa ya. Kemudian juga ini ada salah satu karya siswa juga Ya. sepeda motor, kemudian ada gitar ya Mem. Dan ini kura-kura ya Pak ya? Celengan. Iya. Oh, celengan, kura-kura. celengan. Masya Allah. Oh ini, oh ya ada celengannya. Oke, nah jadi dari sini kita udah tahu nih apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. So, kenapa kita undang Pak Hendra dan Pak Iwan pada pagi hari ini? Karena beliau adalah guru-guru hebat SMK Negeri 1 Tembilahan yang mengembangkan dengan baik sekali mapel yang mereka ampuh, yaitu tentang kewirausahaan dan IPAS IPAS ya. dengan pembelajaran Berbasis project. project. Oke. Nah, karena yang akan kita bahas ini adalah tentang pembelajaran berbasis project, tentunya kita pengen tahu dulu nih, Pak Hendra dan Pak Iwan, apa sih sebenarnya pembelajaran berbasis project itu sendiri? Boleh Pak Hendra tolong jelaskan dulu, Pak? Baik, terima kasih. Ya. Pembelajaran berbasis proyek artinya adalah pembelajaran yang dimana kepada siswa kita tuntut dia untuk menghasilkan suatu karya, baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa nantinya. Oke. Dan Jadi, jasa juga ya? Jasa juga, karena dengan pembelajaran berbasis proyek tersebut akan kita lihat hasil dari pembelajaran itu secara langsung. Ya, berarti tetap Hasil. juga hasilnya yang akan Hasil. dinilai ya Pak Iya. ya. Hasil dari pembelajaran itu akan bisa kita lihat Oke. apakah mereka memang punya kompeten di situ atau tidak. Itu dia. Oke, boleh ditambahkan tolong Pak Iwan? Oke, terima kasih. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu betul kata Pak Hendra tadi, yang mana pembelajaran itu akhirnya nanti menghasilkan daripada produk. Yang ibaratnya apa tuntutan terakhir kita yaitu ada produk. Dan pembelajaran berbasis proyek ini itu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari sebagai lingkungannya. Dan juga pembelajaran itu berpusat ke siswa. Jadi kita siswa yang sebagai pelaku utamanya. Nanti yang dihasilkan agar siswa itu kompeten, ya, kompeten dari yang kita lihat nanti dari hasil produk yang dia
hasilkan. Oke, jadi project dan produk Iya, hasilnya. kan berpusat ke Projectnya siswa macam-macam. gitu. Ya, Oke. yang nantinya Pada akan siswa. berguna bagi mereka setelah mereka tamat di SMK. Oke. Itu akan berguna bagi mereka. Iya, pastinya ya, Paling Pak. tidak ya mereka bisa Membuka peluang usaha. membuka peluang usaha untuk diri mereka sendiri. Paling tidak untuk diri mereka sendiri ya, karena mereka sudah punya skill untuk itu Iya, ya Pak ya. betul, Oke, betul, mantap sekali. Nah, oke nih Pak Hendra dan Pak Iwan. Kira-kira apa sih alasan yang membuat Pak Hendra dan Pak Iwan dari mapel yang berbeda, alasan memilih bahan dari tempurung dan juga dari sabut kelapa? Nah, silakan kepada Pak Hendra dulu. Baik, ini sebetulnya berawal dari pelatihan yang pernah saya ikuti di tahun 2017-2018. Kebetulan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Oke. Saya diutus dari SMK 1 Pemilahan. Awalnya itu bahannya adalah papan jelutung. Nah, papan jelutung. Seperti yang ada di depan itu ada Iya, Vespa Pak. dan apa itu. Oh ini Iya. Vespa? Itu dari bahan papan jelutung, namun Oke. karena kita kesulitan untuk mendapatkan bahan di sini, maka saya coba modifikasi dengan tempurung kelapa. Dengan jumlah yang cukup banyak kita di Tembilahan, dan kita juga tahu kita ini adalah penghasil kelapa terbanyak, Iya. maka saya modifikasilah bahan papan jelutung tadi itu dengan tempurung kelapa. Oke, nah bagaimana dengan Pak Iwan dari mapel IPAS? Apakah ada perbedaan dari pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Hendra ke siswa dengan Pak Iwan tersendiri? Oke, di sini kan materi IPAS itu ada tentang materi atau dalam kurikulum Merdeka namanya aspek apa yang akan kita ajarkan ke anak. Itu aspek energi dan perubahannya. Nah, di situ nanti dari aspek ataupun materi energi dan perubahannya itu siswa dikenalkan untuk teorinya tentang apa itu energi dan macam-macam perubahan energi. Nah, untuk proyeknya kan harus pembelajaran kurikulum Merdeka ini kan harus ada proyeknya. Nah, di situ kita ambillah proyeknya itu tentang energi terbarukan. Nah, sekarang kan lagi tren-trennya tuh untuk mengatasi kelangkaan energi. Iya. Nah, makanya anak-anak kita kasih dulu bagaimana menurut kamu jika energi yang kita gunakan sehari-hari akan punah, Ya. seperti kelangkaan daripada gas dulunya gitu, BBM, Ya, bensin. Nah, makanya kita istilahnya kita kasih rangsangan kepada anak, kira-kira energi apa nanti yang akan mengganti jika energi yang kita biasa kita gunakan untuk punah. Nah, maka kita kenalkan ada energi terbarukan yang menggunakan limbah daripada kelapa, itu tempurung daripada kelapa. Nah, anak-anak disuruh browsing kira-kira apakah tempurung kelapa ini bisa dijadikan energi. Nah, di situ nanti dilihat, wah ternyata tempurung kelapa ini arang itu bisa dijadikan sumber energi, pengganti energi alternatif. Nah, dari arang yang biasa digunakan kan ini kan sangat-sangat tradisional. Nah, bagaimana supaya ada nilai jual dan bisa diterima ataupun bisa diekspor Oleh masyarakat. di masyarakat ya. Maka dibuatlah arang tersebut menjadi briket. Briket inilah nanti anak-anak akan mencari literatur apa sih perbedaannya briket sama arang tempurung biasa. Setelah itu anak-anak dapat juga browsing bagaimana cara pembuatannya. Memang sekarang tidak familiar kita menggunakan energi terbarukan ini karena kita sumber cadangan energi kita masih ada. Iya, benar Masih sekali. banyak. Gimana nanti kalau sudah tidak ada? Kalau bagaimana kalau sudah tidak ada? Seperti kemarin kan pernah sampai kelangkaan daripada gas di daerah kita. Iya, sempat kemarin ya. Oke. Sekarang kami ingin menanyakan nih, gimana sih cara pembuatan produk-produk Bapak ini, proses pembuatannya seperti apa? Iya, baik itu dari mapel Pak Hendra tersendiri dan Ya. Pak Iwan. Baik tadi cara membuat briket dan kemudian cara membuat produk dengan menggunakan tempurung kelapa. Oke, untuk briket sebenarnya pembuatan itu sangat mudah dan siswa-siswa kita kan sudah aktif ini. Aktif dia menggunakan medsos dengan internet, mengetahui bagaimana proses pembuatan briket. Nah, dari mana pembuatan briket ini sangat gampang sekali mungkin ya. Mulai daripada tempurung dibakar, kemudian Kayak bikin arang biasa kan? ya sudah jadi arang. Kemudian untuk secara sederhana arang yang sudah jadi
itu ditumbuk Oh, atau dihaluskan. dihaluskan sehingga jadi serbuk. Nah, serbuk inilah nanti akan dicampur dengan campurannya itu tepung tapioka dan air. Oh, pakai tepung tapioka. Iya. Kayak bikin kue. Pakai tepung Lem ya? tapioka, iya. Oh, Jadi kasih gitu. lem. Tepung tapioka dan air dicampur sehingga menjadi lem. Nah, dicampur dengan briket tadi yang sudah halus dengan komposisi yang sudah ditentukan ya. Setelah itu sudah jadi adonan seperti ya benar seperti kue. Iya. Nah, baru dicetak dengan menggunakan, kalau kita secara sederhana mungkin pengenalan kepada siswa kita membuat cetakan hanya dari pipa paralon boleh. Oh gitu. Jadi sesuai dengan kreasi siswa ya. Kreasi siswa. Karena saya sempat melihat nih siswa kita ada yang membuat bentuk briketnya itu bermacam-macam Iya, ya. bahkan ada yang berbentuk bikin love. Iya, bisa. Terserah dia. Terserah mereka. Kreasi Mau siswa ya, membuat- Pak, ya? kreasi siswa yang jelas kan nantinya kan project ini, briket ini sangat menarik bentuknya, terserah. Iya. Yang penting nilai gunanya Nilai ya, Pak ya. gunanya gitu. Setelah itu dipres ya sudah jadi bentuk. Karena kita di sini juga peralatan kita sangat sederhana, maka kita untuk menghilangkan kadar airnya kita dijemur kurang lebih 4 hari atau sampai 1 minggu, sehingga kadar airnya berkurang. Setelah itu baru bisa digunakan gitu. Ya, dan ini juga pastinya siswa-siswi kita juga sempat saya melihat mereka sangat antusias sekali pada saat proses pembuatan briket ya Mem. Ya. Kemudian Ya. juga pada saat proses membuat produk ya, yaitu masak. Kemarin kita sempat dapat dari siswa berupa cemilan ya. Nah, itu bahan dasarnya itu mereka memasaknya itu dari briket tersendiri ya Pak, Iya, menggunakan benar, anglo benar. gitu. Oh, Nah, pakai ya, anglo. iya, Nah, itu mantap ya, luar biasa sekali. Supaya anak-anak mengerti kan bahwa ini adalah sumber energi, Iya. energi panas untuk memasak. Kita tidak menggunakan kompor gas, tapi Iya. kita menggunakan Kan anglo anglo. ya untuk media Akhirnya pembakaran langsung briket. diaplikasikan. Iya. Betul sekali ya Pak. Supaya yang didapat langsung diaplikasikannya. Oke, bedanya penggunaan arang dengan penggunaan briket gimana, Pak? Nah, kalau penggunaan yang jelas mungkin kalau kita lihat tampilan arangnya ya. Iya. Iya. Kalau arang kita pegang kan bakal lengket itu, Iya. hitam-hitamnya ke tangan. Kalau briket tidak gitu. Terus nilai estetikanya kan kalau arang kan kurang gimana gitu Iya. bentuknya. Tapi kalau briket kan unik sekali. Unik sekali. Kemudian untuk dikemas sangat gampang briket. Dan bisa dijual kemana-mana tadi seperti Iya. yang kita bahas Iya. ya. Dan saya juga pernah lihat nih kayak di luar negeri atau di mana-mana ya, di kota-kota besar mungkin mereka kan di rumah mereka sudah punya kayak pemanas ruangan gitu ya Pak ya. Iya, Dan iya. pastinya yang digunakan pastinya briket ini Briket. sendiri, bukan arang yang Bukan kayak kayu, kita bukan gunakan kayu atau arang. seperti ini. Iya. Iya, Oke, jadi memang bagus sekali manfaatnya briket. Nah, kalau Pak Hendra sendiri gimana Pak? Untuk proses pembuatan dari produk-produk yang Bapak hasilkan bersama anak-anak kita. Baik, pertama kepada siswa saya serahkan mereka mau membuat membuat apa gitu. Ada yang membuat perahu, miniatur perahu, ada yang membuat gantungan kunci Oh iya, seperti ini, kunci. Oh ya. Jadi awalnya mereka itu browsing juga di HP. Ya, Jadi apa pola yang akan mereka buat? Mereka tentukan, setelah itu mereka pindahkan ke kertas, baru ditempel di tempurung yang sudah disiapkan yang sebelumnya diamplas. Oh gitu. Kemudian ditempelkan pola tadi, kemudian baru mereka potong. Mm-mm. Dan bentuk yang akan mereka buat pun sudah diarahkan, misalnya kalau mereka mau membuat seperti perahu, maka mereka akan mencari tempurung yang kecil. Oh ya. Nah, Disesuaikan. disesuaikan dengan pola apa yang akan mereka bentuk. Pun kalau mereka mau membuat misalnya seperti celengan kura-kura Ini itu unik sekali juga loh. sudah dibentuk juga, sudah artinya mereka sudah melihat polanya seperti apa gitu. Artinya tempurung tersebut terlebih dahulu mereka lihat ini kira-kira seperti apa bagusnya gitu. Jadi mereka tidak bisa menjadikan itu hasil karya tanpa melihat itu bentuknya awalnya gitu. Iya, benar Jadi sekali ya. diperhatikan dulu bentuk dasar daripada tempurung tersebut, barulah mereka tentukan pola. Nah, lain halnya dengan yang mainan kunci yang kecil-kecil. Ini adalah hasil dari pecahan-pecahan yang mereka anggap tidak berguna. Oke, Iya, tapi berarti tetap bermanfaat, tetap bermanfaat. ya. Ya ampun, ini Nah. punya nilai jual banget ya, Ya. gantungan Iya. kunci. Jadi seperti ini. yang kecil pun akhirnya mereka bentuk lagi pola menjadi mainan kunci. Nah, itu yang
dasar mereka menentukan, artinya Keren mereka menentukan pola apa yang akan mereka kerjakan. Dan alatnya adalah mesin gergaji scroll saw. Oh, ada alatnya ya, Pak Ada ya? alatnya mesin. Khusus ya? Itu disediakan sekolah ya, Pak ya? Ya, disediakan sekolah. Oh, keren Itu berawal dari saya mengikuti pelatihan yang 2016-17 kemarin tadi ya. itu. Oke. Kemudian setelah pulang latihan saya ajukan ke sekolah untuk membelikan mesin dengan cara ya itu hasil yang sudah ada saya perlihatkan, ini loh Pak yang akan bisa Kita buat. dikerjakan oleh anak. Iya, betul. Iya. Terus Nah, Pak sekolah Kapten langsung support bertanya, dong ya? support. Iya, mantap. Loh, bahannya bagaimana? Ya kita ganti dengan tempurung Pak. Iya, karena keren kita banget. kan Karena tidak memang ya bisa. tadi kembali ke kita punya banyak sekali Iya, tempurung di gitu. lahan Karena ini kita ya. punya tempurung banyak, maka kita ganti aja bahannya. Kita tidak mungkin menyediakan papan nyeluntung yang terlalu banyak, ya maka kita ganti ke tempurung gitu. Apa itu bisa? Bisa Pak. Maka Jadi sebenarnya pelatihan Bapak itu ya Pak ya, Iya. kemarin papan celutung tadi. Iya, betul. Cuman Bapak berpikir nih gimana caranya supaya kita bisa produksi terus. Iya, betul. Akhirnya kembali ke kelapa tadi. Kembali ke kelapa tadi. Oke, keren sekali kita kasih Iya. tepuk Ya, tangan ya. mantap, luar biasa. Nah, sedikit lagi nih Pak Hendra, bagaimana dengan karya siswa yaitu dari pot? Sabut. Iya. Ah, Oh iya, Gini. kokopot ya Pak Iya. ya. Oke, kokopot. jadi karena mereka kita di sini yang seperti yang dikatakan tadi adalah hamparan kelapa dunia, maka tentu hasilnya tidak tempurung saja. Iya. Ada sabutnya sudah pasti. Oke, Nah, sabutnya itu pun saya hasilkan satu karya seperti kokopot ini. Oh, ternyata Pak Hendra membawa Oh, iya. produknya Pot nih, ini. sahabat perpustakaan. Ya. Ini pot gantungan Pak ya? Iya. Pot gantung. Dari Jadi, sabut loh, dari sahabat sabut. perpustakaan Luar Teguh biasa, Sulu. Masya Allah. Nah, jadi dan ini pun cara pembuatannya ya kembali kepada siswa tadi, pola yang mereka tentukan terlebih dahulu. Pola mau membuat seperti apa? Iya, iya, iya. Polanya kalau ini Ya, kemarin saya ada yang setengah bulat ya, lingkaran, Pak ya? ada yang Ada bulat, lingkaran. ada yang kerucut dan segala macamnya nanti. Oke. Dengan tambahan materialnya adalah kawat. Jadi ini cuma sabut dan kawat aja ya Pak? Iya. Keren banget. Iya, karena ini juga di sekolah kita kan sudah menerapkan ini, setiap kelas wajib ada pot sabut kelapa ini ya Pak ya. Iya, Ini sudah sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, kita kan udah lihat nih Pak ya, hasil dari produk yang dihasilkan oleh anak-anak ini keren sekali ya kan? Untuk nilai jual gimana nih Pak? Iya, serta Baik juga itu belikan ataupun hasil karya yang lainnya tadi. iya, dan cara pemasarannya bagaimana sih Pak? Karena saya lihat siswa-siswi kita kan sangat antusias sekali dalam pembelajaran Bapak. Oke, kalau untuk briket ya, Ya. untuk briket karena nilai jualnya kita belum familiar tadi saya sudah terangkan ya karena ya. sumber energi kita yang lain Masih yang banyak. masih banyak Iya, ya, benar. kayak gas kan, bensin ya, kemudian yang lainnya. Jadi di sini hanya sebatas pembelajaran Oke. yang berbasis proyek tadi, yang mana proyeknya ada produk yang dihasilkan pada siswa, di mana ada keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan proyek yang dibuat dan produk yang dihasilkan. Nah, jadi nanti untuk nilai jualnya tadi mungkin diajarkan kembali ke anak-anak tadi aplikasi daripada penggunaan briket tadi, di mana briket ini bisa digunakan media untuk pengolahan bahan-bahan makanan yang bisa diolah menggunakan media briket tadi yang seperti Ibu lihat kan anak praktek Artinya kembali. mungkin promosinya Pak Iwan. Iya, promosinya karena Tapi kan menurut saya ini kan udah bagus ya Pak ya? Penggunaan Oke. maksud saya gini, mungkin promosinya secara kita videokan apanya, kita menggunakan ini. Nah, itu dia. Jadi mungkin untuk Next project nilai ya. jualnya mungkin promosi ke media sosial ya. Iya. Bahwa Langsung. gunakanlah energi terbarukan. Iya. Ya, Ini udah ada seperti label ini karya siswa juga ya Pak ya? Iya, karya siswa. Oke, Ya. jadi menurut saya ini udah mantap banget kalau penjualannya bisa seperti ini ya Pak ya. Iya. Tapi mungkin dibesarkan lagi packnya untuk kan mereka pasti butuhnya lebih banyak ya kalau Iya, bikin iya, seperti ini. ya, apalagi kan Bapak Dibandingin Ibu lagi guru isinya. kita kan bisa saja nih ingin Iya. memesan kepada siswa dari Iya. hasil produk ini Pak. Ini Next sangat- kalau kita barbekyuan kan pakai ini Iya, aja. bener Iya, banget. gitu maksudnya. Boleh Nanti juga bisa ya. kita beli nih Pak. Oke. Thank you. Kalau Pak Hendra sendiri gimana Pak untuk nilai jual dan pemasaran dari produk yang anak-anak hasilkan nih di mata pelajaran? Kalau sistem pemasaran dengan saya,
kepada siswa setiap mereka menghasilkan satu produk, itu mereka sudah harus menjual produk itu. Wah, keren sekali. Artinya Berarti langsung ya Pak langsung. ya? Artinya setiap mereka mengerjakan satu pekerjaan seperti kokopot kemarin, kemudian kaligrafi dari sabuk kelapa, itu setiap hasil yang mereka kerjakan itu sudah terjual. Jadi Ya. mereka langsung Sudah promosikan. langsung mereka jual. Mhm. Dan alhamdulillah mereka dari itu mereka dapat keuntungan dari hasil yang mereka karyakan tersebut gitu. Pastinya menghasilkan, nih ya Pak ya. Menghasilkan. Dan kemarin juga waktu ada acara MTQ di Paredelapan kemarin, ya, itu hasil-hasil ini juga dibawa ke sana dan anak-anak itu juga menjual di sana gitu. Oh, dalam Ya, pameran ada. ya Pak ya? Dalam pameran ada. Oke, jadi udah banyak juga ya penghasilannya dari alhamdulillah, produk-produk ya. Oke, kita alhamdulillah. kasih applause ya. Keren banget. Next berikutnya juga pasti insya Allah akan juga bisa seperti itu ya kan Pak Iwan ya. Oke. Oke, jadi untuk pemasaran tadi itu apakah siswa aja atau ada dari pihak sekolah juga gimana Pak? Awalnya dari siswa langsung karena mereka yang menghasilkan produk, mereka tahu bagaimana cara mengerjakan dan tahu juga berapa artinya modal yang mereka keluarkan di sana. Nah, kemudian ditambah lagi kemarin juga saya masukkan di Facebook di FJB, forum FJB. Oh ya, berarti Bapak juga support Iya. dong ya? Iya. Iya, juga bantu memasarkan. Dan itu juga mungkin dari promo-promo yang saya dibuat oleh siswa dan saya buat itu sendiri, sehingga ada satu ikatan atau Karang Taruna. Oh, Karang Karang Taruna. Taruna yang dibawa BAKD Keritang, mereka tertarik dan mereka datang dan ingin belajar. Oh, yang kemarin ada datang ke sini. Iya, Ya, itu ingin masalah belajar. Desember 2022 Iya. ya Pak Iya, ya? betul. Jadi Masih baru mereka ya? belajar di sini, mereka tertarik bagaimana tata cara pembuatan kokopot, Ya. kemudian keterampilan dari tempurung ini, dan alhamdulillah mereka sangat senang. Dan kebetulan pada saat itu juga Ketua Karang Taruna Inhil sendiri datang ke Langsung turun ya Pak ya? Iya. Dan Oke, ikut luar dalam biasa. kegiatan tersebut ya. Iya, luar biasa dan artinya pemuda-pemuda saat ini yang mungkin yang selama ini mereka Ya. melihat tempurung itu Biasa biasa aja. saja, setelah belajar ini alhamdulillah Lumayan, ya. mereka mau Oke. menghasilkan suatu produk dari tempurung itu sendiri. Kan langsung dapat dukungan seperti itu mantap. Ya, dari Oke Ketua sekali Karang Taruna ya. Inhil. Ya, jadi ini juga salah satu bentuk kegiatan inklusi sosial ya Pak ya. Iya, Dari betul. mulai dari kegiatan siswa, Iya. kemudian kita aplikasikan Iya. dengan kegiatan inklusi sosial Iya. ya. Ini Iya. sangat Sudah luar ada biasa hubungannya sekali. dengan Karang Taruna ya. Iya. Jadi udah ada kerjasama kita Pak ya. Alhamdulillah sudah. Oke, jadi mereka juga bantu memasarkan dong ya. Iya, Oke, sudah keren pasti. banget. Iya. Ya. Oke, bagaimana nih Pak Hendra dan Pak Iwan harapan ke depannya? Secara kan kita lihat dari proses pembelajaran yang berbasis proyek ini, sekolah sudah mendukung Iya. dengan Hasil-hasil iya, karya siswa yang karya ada. siswa yang ada. Silakan Pak Hendra dulu. Baik, harapan saya ke depan dengan adanya pembelajaran seperti ini, pertama mungkin bantuan dari pihak sekolah dalam bentuk penggunaan dan promosi produk yang sudah ada. Artinya produk yang ada ini bisa menjadikan suatu hal yang positif bagi siswa Ya, pastinya. dan mereka bisa menghasilkan dari hasil karya mereka gitu. Dalam bentuk secara ekonomis produk mereka itu akan bisa mereka jual. Oke, jadi bantu dalam hal promosi Ya, juga dalam ya. hal promosi. Ini kita bisa kerjasama dengan BDP ya, Iya, karena betul. memang juga kita punya jurusan marketing Iya. di sekolah ini otomatis ya insya Allah ini akan mudah-mudahan Berlanjut, bisa ya. berlanjut ya dan kedepannya akan lebih baik lagi untuk promosi dan penjualan. Kalau Pak Iwan? Oke, kalau dari saya ini mudah-mudahan kedepannya model pembelajaran proyek ini ya akan didukung oleh pihak sekolah, terutama dari pihak kurikulum ya, sehingga nantinya pembelajaran proyek bukan terbatas hanya produk berikutnya aja Iya. untuk materi yang lain. Iya. Bagaimana kita tetap menghasilkan suatu produk dalam pembelajaran proyek. Berbasis proyek. Berbasis Oke. proyek. Oke, jadi mudah-mudahan ya Pak harapan-harapan kita tadi barusan dapat support yang lebih lagi dari pihak sekolah untuk seterusnya. Oke, dan terima kasih nih untuk waktunya ya
Thank you very much for the time, Mr. Hendra dan Mr. Iwan ya. Mungkin nanti akan kita undang lagi untuk project-project berikutnya ya Pak ya. Mudah-mudahan kita terus berinovasi, kita terus menghasilkan karya-karya siswa kita yang luar biasa. Oke, sahabat perpustakaan Teguh Sulung, kali ini sudah cukup pembahasan pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk lebih lanjut saksikan terus episode kita selanjutnya tetap di podcast perpustakaan Teguh Sulung SMK Negeri 1 Tembilahan. Oke, Terima kasih thank you Pak so Hendra dan Pak Iwan. much. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.